Pananda di buku Bapak yang disrupsi untuk SIAP tersebut, SIAP tersebut adalah bagian dari akronim ya Pak ya. SIAP itu dari strategi, inovasi, kemudian aplikasi, dan inovasi aplikasi untuk dan menjadi pemenang. Nah, mungkin sedikit Pak ilustrasinya Pak, mulai dari SIAP, dari strategi, inovasi, aplikasi, dan juga menjadi pemenang. Seperti apa sih Pak uraiannya? Mungkin singkat saja, silakan. Ya, kenapa saya menulis buku strategi inovasi itu? Pada awalnya sebenarnya saya coba menyampaikan pada tim saya yang memang tim saya itu berbeda section atau berbeda departemen antara strategi dan inovasi gitu. Nah, namun sebenarnya kalau kita bicara secara komprehensif, strategi dan inovasi itu dari sebuah organisasi bukan dua hal yang harus terpisah. Bahkan kalau bicara inovasi organisasi, tentu saja bicara dengan strategi. Sebaliknya kalau bicara strategi tidak bisa lepas dari inovasi. Nah itu saya follower dari profesor dari Columbia University kalau nggak salah, Profesor Rita McGrath gitu. Nah itu beliau seperti itu bicara mengenai bagaimana seharusnya inovasi itu menjadi bagian yang terintegrasi atau bagian integral daripada strategi. Nah di situ saya coba bercerita kenapa sih sebenarnya dimulai dari kenapa company harus atau organisasi harus berubah. Tentu saja saya bercerita mengenai bagaimana persaingan itu dalam bisnis, bagaimana persaingan dalam bisnis, persaingan merebutkan pasar, persaingan merebutkan berdaya. Kemudian juga tadi sempat dibahas oleh Mas Adit sedikit mengenai bagaimana daya dukung lingkungan kita. Kalau tidak didukung dengan inovasi, tentu saja lingkungan tidak akan mampu lagi memberikan suplai sumber daya yang dibutuhkan untuk organisasi dalam berproduksi atau beroperasi. Itu beberapa hal saya mulai dari sana. Kemudian juga saya ceritakan mengenai kesalahan-kesalahan pemahaman mengenai inovasi seperti juga saya bahas tadi bahwa inovasi tidak selalu bicara mengenai teknologi yang tinggi, tidak selalu harus bicara mengenai lompatan yang tinggi, tapi kemauan untuk terus mencari sesuatu yang lebih baik untuk melakukan yang lebih baik. Itu. Kemudian juga saya lanjutkan di sana jenis-jenis inovasi. Nah, tidak hanya berputar pada produk, tapi bisa proses, bisa pada bisnis model, dan sebagainya. Jadi tidak hanya berputar pada sesuatu yang sifatnya sempit atau sebagai contoh di produk itu tadi. Nah, kemudian dari sana saya coba menyampaikan inovasi atau tools inovasi dari sisi strategik. Seperti contohnya adalah bisnis model seperti itu. Dari sisi strategi view, bisnis model, kemudian blue ocean. Nah itu saya sampaikan dari sisi strategik, bagaimana organisasi itu menggunakan tools tersebut untuk melakukan inovasi. Nah kemudian dari situ saya lari ke tools yang lebih spesifik, lebih teknis. Baru kemudian saya masuk di sana bagaimana hubungan strategi itu sendiri dengan inovasi. Kalau kita bicara mengenai strategi, contoh yang paling mudah, yang paling sering saya gunakan adalah bagaimana product life cycle dalam suatu bisnis. Kalau kita bicara tadi sebagai contoh, produk itu masuk di sebuah pasar, masuk ke sebuah pasar itu mulai dari niche market. Niche market yang tentu saja bicara mengenai pasar yang kecil yang memang kebutuhan akan inovasi itu sangat tinggi sehingga tanpa adanya edukasi yang berlebihan dari inovator atau dari pembuat produk itu sendiri, customer akan mau. Nah, di situ kemudian yang terjadi adalah produsen melakukan inovasi untuk memperbaiki kinerjanya, sekaligus menurunkan biaya-biaya produksi. Nah, di tahapan itu yang dibutuhkan adalah inovasi di level produk. Nah, seiring berjalannya waktu, dominan desain sudah ada, produk-produk lain sudah masuk. Nah, kemudian mungkin dominan desainnya sudah ada, produk A dan produk B tidak ada bedanya satu sama lain yang signifikan. Nah, kemudian masuk inovasi proses, inovasi bisnis model dan sebagainya. Nah, itu makanya yang saya sampaikan bahwa inovasi itu harus terkait dengan strategi. Strategi dalam hal apa? Kita melihat persaingannya itu seperti apa, kemudian kita ngasih prioritasnya inovasi itu yang mana gitu. Kalau masih dalam tahap awal ya oke lah, bisnis model oke, memang ada banyak yang masuk dari bisnis model, tapi tentu saja
product innovation itu juga menjadi suatu bagian yang penting ketika kita masuk di tahap awal. Itu yang saya kaitkan di sana. Kemudian di belakangnya saya jelasin bagaimana proses total quality management, continuous improvement itu berkontribusi dengan pembentukan budaya inovasi. Yang terakhir adalah saya coba sampaikan step by step bagaimana kita bisa melakukan inovasi baik dari sisi kita sebagai profesional di organisasi maupun dari sisi apabila kita pengen membuka usaha sendiri seperti itu. Ya. Itu yang saya sampaikan di buku tersebut, Mas Adit. Ya. Oh, sekarang terakhir nih Pak. Di buku tersebut bisa didapat di mana Pak? Disampaikan aja nggak apa-apa. Nah, buku tersebut saat ini memang hanya terbatas di Google Play. Jadi waktu nulis sebenarnya saya juga sempat pikiran gimana kalau kemudian dibawa ke jalur yang konvensional, di print dan sebagainya. Hanya saja saya terpikir buku ini bicara mengenai inovasi, kenapa nggak kita ambil jalan yang inovatif saja sih, bahwa dimanapun semua bisa jadi penulis, ada media namanya Google Playbook gitu kan. Nah, saya coba pasarkan di sana. Sampai sejauh ini saya masih memasarkan secara dalam bentuk elektronik di Google Playbook. Silahkan di search di sana. Oke, nanti para pemirsa dari The Expert, untuk link Google Playbook-nya akan saya cantumkan di deskripsi, jadi bisa langsung berkunjung dan juga bisa langsung mendapatkan nih. Dan saya juga menyampaikan dalam sesi ini, menyampaikan buku tersebut menyampaikan mulai dari fundamental. Jadi mengapa seseorang atau mengapa corporate itu butuh inovasi. Kemudian disampaikan juga mitos. Jadi ternyata dalam inovasi kita sering ketemu mitos-mitos inovasi. Inovasi itu dilahirkan, inovasi itu bawaan gen, inovasi itu hanya orang-orang tertentu. Di buku itu juga disampaikan oleh Pananda bagaimana semua orang, setiap korporasi bisa melakukan inovasi. Bahkan untuk teman-teman UMKM, karena teman-teman UMKM masih kecil, biasanya organisasinya justru harus lebih lincah. Justru harus bisa lebih melakukan terobosan-terobosan yang jauh lebih besar. Berbeda dengan perusahaan besar ya, ketika melakukan inovasi harus banyak yang diurusin. Tapi kalau UMKM sebenarnya bisa melakukan banyak terobosan sehingga bisa tadi mencapai niche market, bisa menjadi market leader di dalam areanya. Oke, nanti kita akan sampaikan di deskripsi untuk bisa mendapatkan bukunya. Oke, Pak Nanda, terima kasih untuk sesi dalam The Expert-nya. Terima kasih sudah menyampaikan sharing session-nya, pengalaman yang luar biasa, dan mudah-mudahan untuk teman-teman para pemirsa dari The Expert untuk bisa lebih banyak lagi menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Nanda. Dan ingat, inovasi itu bukan sekedar produk, tapi inovasi itu memulai dari mindset, cara berpikir kita, dan ingat, inovasi itu semua orang bisa berinovasi. Sekian dari saya, Aditya Nugraha. Terima kasih Pak Nanda atas waktunya.